Halo, perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Niretno Pratiwi dan teman saya Nazifah Salsa Safabila, Rizky Nadia, dan juga Wildan Azmi. Hari ini kami akan menjelaskan tentang teori psikologi yang melandasi perkembangan peserta didik, yaitu psikoanalisa, psikososial, dan behaviorisme. Teori psikoanalisis merupakan teori yang berusaha untuk menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian manusia. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek psikologis tersebut, yang pada umumnya terjadi pada anak-anak atau usia dini. Selanjutnya adalah hakikat peserta didik menurut Sigmund Freud. Yang pertama, ada struktur kepribadian. Yang kedua, ada dinamika kepribadian. Yang ketiga, ada mekanisme pertahanan ego. Dan yang keempat, ada tahap-tahap perkembangan kepribadian. Pada mekanisme pertahanan ego, sering kita jumpai mekanisme pertahanan ego menurut Freud. Yang pertama ada represi, yang kedua ada sublimasi, yang ketiga ada proyeksi, yang keempat ada displacement, yang kelima ada rasionalisasi, yang keenam ada pembentukan reaksi, dan yang ketujuh ada regresi. Lalu pada tahap-tahap perkembangan kepribadian, ada 5 fase perkembangan kepribadian menurut Kuntojo. Yang pertama adalah fase oral, dan yang kedua adalah fase anal, yang ketiga ada fase valis, yang keempat ada fase laten, dan yang kelima ada fase genital. Selanjutnya, tujuan pendidikan yang dinyatakan berdasarkan analisis psikoanalisis adalah memberi tuntutan bagi pendidik atau anak didik tentang apa yang hendak dicapai, kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, dan tentang kemajuan yang dicapai oleh anak didik. Selanjutnya ada implementasi teori psikoanalisis dalam pendidikan. Kita sebagai pengajar harus paham bahwa setiap individu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Ada siswa yang sangat cerdas, dan bahkan biasa-biasa saja. Lalu, seorang pendidik harus mampu mengontrol dan mengatur sikap ini agar terarah menjadi lebih positif. Halo, perkenalkan, nama saya Niretno Pratiwi. Saya akan menjelaskan tentang psikososial. Apa itu psikososial? Psikososial adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi atau mental seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Menurut Erikson, dalam penelitiannya, membuktikan bahwa masyarakat atau budaya melalui kebiasaan mengasuh anak, struktur keluarga tertentu, kelompok sosial, maupun susunan institusional, membantu perkembangan anak dalam berbagai macam daya ego yang diperlukan untuk menerima berbagai peran serta tanggung jawab sosial. Faktor psikososial seperti stimulasi, motivasi, dalam mempelajari suatu pola asuh serta kasih sayang orang tua, hal ini yang nantinya akan berpengaruh pada perkembangan peserta didik dalam menghadapi suatu apapun. Stimulasi. Stimulasi merupakan faktor yang penting dalam menunjang perkembangan peserta didik. Peserta didik yang mendapatkan stimulasi atau rangsangan yang terarah dan teratur akan lebih cepat mempelajari sesuatu karena lebih cepat berkembang dibandingkan peserta didik yang tidak mendapatkan banyak stimulasi. Peserta didik akan berkembang
pola-pola berpikir, merasakan sesuatu, dan bertingkah laku bila banyak diberi rangsangan yang berupa dorongan dan kesempatan dari lingkungan di sekitarnya. Walaupun mungkin ada individu yang berbakat, namun bila lingkungannya tidak mendukung, potensinya untuk berkembang dapat terhambat. Sebaliknya, bila ada peserta didik yang belum terlihat potensi pada dirinya, namun rangsangan dan kesempatan bereksplorasi diberikan secara maksimal dan sesuai dengan kebutuhan usianya, maka peserta didik tersebut dapat berkembang jauh lebih baik. Sebagai contoh, peserta didik yang sejak dini diajarkan bagaimana memecahkan masalahnya akan lebih mudah menyelesaikan masalah lain karena adanya pengalaman belajar. Selanjutnya, motivasi dalam mempelajari sesuatu. Motivasi yang ditimbulkan dari sejak awal akan memberikan hasil yang berbeda pada peserta didik dalam menguasai sesuatu. Dorongan yang bersifat membangun daya pikir dan daya cipta individu akan membuat peserta didik termotivasi untuk melakukan yang lebih baik. Pemberian kesempatan pada peserta didik dalam mengeksplorasi sesuatu merupakan salah satu cara dalam memotivasi individu dalam belajar. Hal ini dapat dilakukan oleh pihak institusi pendidikan maupun pihak keluarga peserta didik. Peserta didik dimotivasi untuk menjelajahi, meneliti, berkarya, dan memegang sesuatu untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Hal ini merupakan suatu hal yang positif yang dibutuhkan oleh peserta didik. Yang terakhir, ada pola asuh dan kasih sayang dari orang tua. Orang tua merupakan area terdekat pada peserta didik. Peserta didik sangat memerlukan kasih sayang, perlindungan, rasa aman, dan perlakuan yang adil dari orang tua. Bagaimana gaya pengasuhan orang tua yang diberikan kepada peserta didik? Apakah permisif atau serba boleh, otoriter yang tidak membolehkan peserta didik berbuat apapun, atau bersikap otoritatif yang merupakan perpaduan dari keduanya? Semuanya akan memberikan dampak yang berbeda pada peserta didik. Pola asuh ini sangat dipengaruhi oleh kualitas interaksi antara peserta didik dan orang tua. Bagaimana peserta didik terbentuk? Tentunya didapat dari pembiasaan-pembiasaan yang terjadi pada situasi rumah. Hal ini yang terkadang mendasari individu untuk mengembangkan dirinya. Yang pertama itu adalah fase bayi. Fase bayi terjadi pada 0 sampai dengan 1 tahun. Konflik dan krisis psikososial pada tahap ini adalah, pada tahap ini seorang bayi akan berusaha menjalin kedekatan dengan ibunya. Pada tahap ini, seorang ibu memberikan sebuah pandangan, senyuman, dan sentuhan yang menunjukkan rasa sayang atas kehadiran bayi tersebut. Pada tahap ini, ibu akan memberikan ASI sepenuhnya kepada bayi. Dengan diberikannya ASI, maka terjalin hubungan batin antara bayi dan sang ibu, serta memberikan rasa nyaman dan kepercayaan sang bayi terhadap ibu. Figur signifikan pada tahap ini adalah seorang ibu. Kemungkinan bila gagal pada tahap ini adalah, jika pada tahap ini ibu tidak memberikan rasa nyaman kepada bayi, maka ia nantinya akan tumbuh menjadi individu yang menarik diri dari dunia. Ia akan menjadi individu yang tidak ramah kepada orang lain dan juga tidak mempunyai rasa percaya diri. Yang kedua adalah fase balita. Terjadi pada umur 1 sampai dengan 3 tahun. Konflik dan krisis psikososial pada tahap ini adalah, pada tahap ini anak mendapat kontrol atas dirinya. Pada tahap ini juga anak menjadi aktif seperti senang berlari ke sana kemari, ceria, penuh canda tawa, dan juga melakukan aktivitas yang ia suka seperti menggambar dan bernyanyi. Pada tahap ini, seorang anak tidak hanya mengenal orang tuanya saja, tetapi orang-orang terdekat lainnya seperti kakak, saudara, dan lain sebagainya. Figur signifikan pada tahap ini adalah orang tuanya sendiri, yaitu ayah dan ibunya. Kemungkinan bila gagal pada tahap ini adalah, jika pada tahap ini anak tidak dibiarkan mengenali orang-orang selain orang tuanya sendiri atau bermain dengan teman sepantarannya, maka sang anak akan tumbuh menjadi individu yang tidak percaya diri, pemalu, dan memiliki keraguan jika sedang dekat dengan orang lain.
Yang ketiga itu ada fase prasekolah, terjadi pada umur 3 sampai dengan 6 tahun. Konflik dan krisis psikososial pada tahap ini adalah, pada tahap ini anak mulai belajar untuk merencanakan dan melaksanakan tindakannya. Anak mulai memiliki kecenderungan untuk mengambil inisiatif terhadap suatu hal. Anak juga mempunyai rasa tanggung jawab yang besar. Pada tahap ini, kepercayaan diri yang dimiliki anak dalam melakukan suatu hal juga dapat berujung pada perasaan bersalah jika ternyata hal yang diperbuat oleh anak tersebut bertentangan dengan aturan sosial yang berlaku. Perasaan bersalah ini dapat menyebabkan turunnya rasa percaya diri anak yang berujung pada keraguan untuk mengambil inisiatif dalam hal apapun, walaupun sebenarnya anak tersebut mampu melakukan hal itu. Figur signifikan pada tahap ini adalah orang tuanya sendiri. Bagaimana orang tua menanamkan ajaran atau perilaku yang baik kepada sang anak. Kemungkinan bila gagal pada tahap ini adalah jika anak tidak dapat mengambil inisiatif terhadap apa yang ia lakukan pada hidupnya ke depannya, sang anak akan berkembang menjadi individu yang pasif dan sang anak akan menjadi individu yang takut untuk mengambil inisiatif karena adanya ketakutan untuk merasa bersalah apabila tindakan yang ia perbuat itu merupakan hal yang tidak ia yakini. Yang keempat adalah fase sekolah. Terjadi pada umur 6 sampai dengan 12 tahun. Konflik dan krisis psikososial pada tahap ini adalah, pada tahap ini anak memperoleh kesenangan dan kepuasan jika dapat menyelesaikan tugas-tugasnya. Selain itu, di tahap ini anak sangat aktif mengikuti kegiatan yang ada di sekolah seperti senam, menari, menyanyi, hingga berekreasi dengan teman-temannya. Pada tahap ini juga, anak memiliki rasa ingin tahu yang luar biasa terhadap pengetahuan dan intelektualnya. Jika berhasil melewati tahap ini, maka anak dapat mengembangkan kemampuan untuk memecahkan masalahnya. Figur signifikan pada tahap ini adalah teman-temannya, karena sang anak menghabiskan sebagian waktunya di sekolah dan bergaul bersama teman-temannya. Jika sang anak dapat bergaul dengan baik dengan temannya, maka sang anak terhindar dari krisis rendah diri dan juga memiliki rasa kepercayaan diri. Kemungkinan bila gagal pada tahap ini adalah, jika kebutuhan pada tahap ini tidak terpenuhi, maka individu pada tahap ini merasa tidak produktif dan tidak berkompeten pada suatu bidang, dan dia akan merasa rendah diri. Yang kelima itu ada fase remaja. Terjadi pada umur 12 sampai dengan 20 tahun. Konflik dan krisis psikososial pada tahap ini adalah, pada tahap ini anak sedang mencari tahu sebenarnya dirinya siapa dan akan jadi apa dirinya ke depannya. Pada tahap ini anak lebih sering bergaul dengan teman-temannya seperti memperbanyak teman dan lain sebagainya. Apabila telah melewati tahap ini, individu dianggap berhasil mencapai tujuannya. Figur signifikan pada tahap fase remaja ini adalah teman-temannya. Jika ia bergaul dengan teman yang tidak baik dalam lingkungannya, maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak baik juga. Tapi jika anak bergaul dengan teman yang baik dalam lingkungannya, maka anak akan tumbuh menjadi anak yang baik pula. Kemungkinan bila gagal pada tahap ini adalah, apabila anak dalam tahap ini tidak berhasil mencari jati dirinya, anak akan bingung mengenali dirinya siapa dan apa tujuannya. Maka ia akan mengalami kebingungan identitas. Dan juga jika pada tahap ini sang anak bergaul dengan teman sepermainan yang tidak baik, maka anak akan tumbuh menjadi anak yang tidak baik pula. Halo, perkenalkan, nama saya Niretno Pratiwi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang behaviorisme. Behaviorisme adalah teori atau landasan pemikiran yang menekankan pada terbentuknya perilaku peserta didik sebagai bukti dari hasil pembelajaran, dengan memperhatikan stimulus-stimulus yang terdapat dalam masing-masing individunya, yang dapat berubah-ubah tergantung faktor internalnya maupun eksternalnya. Dalam dunia pendidikan, behavioristik menekankan terbentuknya perilaku terlihat sebagai hasil belajar. Teori belajar behavioristik dengan model hubungan stimulus-respon menekankan siswa yang belajar sebagai individu yang pasif. Munculnya perilaku siswa yang kuat apabila diberikan penguatan dan akan menghilang jika dikenai hukuman. Selanjutnya adalah penerapan behaviorisme dalam pendidikan. Menurut Profesor Dr. Martini Jamaris MSCED, ada 3 langkah mengenai penerapan teori behavioristik dalam pembelajaran. Yang pertama, modifikasi perilaku. Yang kedua, pembelajaran berbasis behaviorisme.
Yang ketiga, pembelajaran terprogram. Yang pertama, modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku dilakukan berdasarkan perencanaan yang dikembangkan secara sistematis. Nah, dalam memodifikasi perilaku, ada 5 langkah yang dapat dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama, menetapkan tujuan perubahan perilaku. Tujuan perubahan perilaku ditentukan oleh guru agar peserta didik dapat terbimbing sesuai dengan kemana sang guru ingin mengajarkan peserta didiknya, apakah ke arah baik ataukah ke arah buruk. Yang kedua, menetapkan reinforcement yang sesuai. Reinforcement di sini adalah hal-hal yang dapat mendukung berhasilnya tujuan yang sudah ditetapkan di awal tadi. Yang ketiga, melaksanakan prosedur perubahan perilaku. Tujuan dan reinforcement yang sudah ditetapkan, jika tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur, hanya akan menjadi omong kosong belaka. Yang keempat, mencatat hasil penerapan prosedur. Nomor 4 ini berhubungan dengan nomor 5, yaitu melakukan evaluasi dan revisi. Dengan mencatat evaluasi dan revisi, hal-hal yang salah di awal tidak akan terulang lagi untuk kesekian kalinya di esok harinya, agar peserta didik menjadi lebih baik dari hari ke hari. Yang kedua, ada pembelajaran berbasis behaviorisme. Teori belajar behavioristik merupakan teori yang berpengaruh terhadap hasil pembelajaran, karena belajar dapat ditafsirkan sebagai latihan-latihan pembentukan hubungan antar stimulus yang dimiliki oleh para peserta didik. Semakin baik stimulus yang didapat, maka akan semakin baik pula hasil dari pembelajaran tersebut. Karena stimulus-stimulus yang ada akan menghasilkan rangsangan, dan rangsangan akan menghasilkan respon, dan respon akan menjadi kebiasaan. Nah, salah satu contoh pembelajaran yang menerapkan teori behavioristik adalah presentasi. Dalam presentasi, seluruh peserta didik akan belajar bagaimana caranya berargumentasi, menyampaikan pendapat, dan menghormati sesama. Dengan pembelajaran dengan sistem seperti ini, peserta didik akan terbiasa menjadi pribadi yang lebih sopan dan memiliki akhlak yang lebih baik. Yang ketiga, ada pembelajaran terprogram. Teori behavioristik bukan hanya mengunggulkan peserta didik agar bagus dalam moral saja, melainkan dalam pembelajaran juga. Agar peserta didik dalam pembelajaran bagus seperti moralnya juga, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang kedua, ada merumuskan kompetensi. Yang ketiga, ada memecahkan kompetensi yang perlu dikuasai oleh peserta didik. Yang keempat, ada mengembangkan materi pembelajaran yang sesuai dengan pencapaian dan tujuan yang akan dicapai. Yang kelima, ada memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang terakhir, ada memberikan umpan balik secepatnya agar peserta didik mengetahui apakah respon yang diberikannya adalah benar ataukah salah. Nah, yang terakhir, ada kekuatan dan kelemahan behaviorisme. Ini di luar yang tadi ya. Nah, dalam segi kekuatan, behaviorisme memiliki keunggulan yaitu proses penelitian karena perilaku dapat dikuantifikasi. Yang kedua, dapat diterapkan pada anak-anak dan juga orang dewasa. Lalu, kekurangan dari behaviorisme adalah pembelajaran adalah individu yang pasif. Dan yang terakhir dari kekurangannya adalah generasi tersebut kurang berhasil apabila ditetapkan kepada orang dewasa.